Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa. Di kesempatan kali ini kita berjumpa dengan para sesepuh, para tokoh-tokoh yang masih peduli untuk melestarikan terkait kebudayaan, khususnya kebudayaan Kris yang ada di Sumeneb. Di sini kita bersama dengan paguyuban Gebetole yang khususnya di pecinta Tosan Haji ya. Dengan di sini dengan Mas Saiful Anwar, dengan Mas Venus dan juga dengan Pak Mas Rigi. Ya, di sini kita akan mengulas terkait keris karena kita hidup di Sumeneb yang dikenal dengan kota keris. Untuk selebihnya kita bisa mulai. Ini gimana nih Mas terkait Sumeneb? Dan kita di awal kan ketika masuk Sumeneb langsung kita dilihatkan dengan ikon selamat datang di kota keris. Nah ini Sumeneb kok tiba-tiba dikatakan kota keris dengan latar belakang ya kan Madura. Selama ini mesti orang-orang mengenal Madura itu dengan lambangnya celurit. Tapi Pak Sumeneb ini dengan punya ikon kota keris. Ini gimana kok bisa sampai ke situ ini? Kalau Madura sih lebih dikenalnya dengan kerapan sapi sebenarnya, bukan dari celuritnya, Mas. Untuk benda, maksudnya benda anggaplah yang senjata celurit. Tapi di Sumeneb ini kota keris. Kota keris. Kalau di Pamekasan kan ada Arek Lancor. Kalau di Sumeneb kota keris. Ya kita disebut kota keris tak lepas dari banyaknya empu yang saat ini masih tetap berproduksi. Jadi ada 600 sekian empu yang masih aktif di Sumeneb, termasuk juga Merangi. Merangi ini bikin waraka dan dadarnya dan handle-nya. Itu masih banyak di Sumeneb. Beda dengan daerah lain gitu. Makanya kita disebut kota keris. Maka se-Indonesia pun masih paling banyak di Sumeneb. Nah berarti kan ini ada sejarah Mas, ada sejarah yang kemudian kenapa Sumeneb itu masih sampai saat ini pelestari keris dan pembuat itu masih ada. Itu gimana Mas? Dari dulu-dulunya itu sebagai mungkin ya empunya siapa, kemudian kerisnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Nah, itu. Kalau kenapa masih banyak empu? Karena itu bagian dari mata pencarian sebenarnya. Di sini. Iya. Jadi mereka membuat keris itu kan untuk dijual, ya kan ada pedagang yang beli dan semacamnya. Itu kan dulu pun juga empu ya membuat keris, kemudian dimahari. Dimahari. Artinya bukan langsung dikasih kita jadi empu nih, bikin keris dikasih. Itu kan teko loh bandarnya. Jadi kan pasti ada penyebab ekonomi kan, makanya dulu era Majapahit empu ini diberi tarif pendidikan sehingga banyak empu Pajajaran. Itu ada 800-an empu yang khusus buat produksi pindah ke Majapahit karena diistimewakan empu-empu itu. Jadi kan ada karena masalah ekonomi juga lah. Dia produksi kan juga untuk dapat gepeng dan semacamnya gitu. Menyambung hidupnya. Untuk menyambung hidup dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, cuma bedanya Mas kan ya kalau saya yang sedikit pengetahuan yang saya dapatkan ya mungkin dulu kan ada ketika membuat keris itu kan pasti ada adat atau syarat atau mungkin ritual. Nah, juga sekarang itu juga masih digunakan. Dan juga nilai kesakralan keris ketika buatan dulu dengan sekarang itu bedanya ada atau tidak? Kalau untuk proses sesuai adat istiadat yang dulu itu biasanya keris pesanan biasanya. Jadi kita ketika mau pesan keris khusus agungan pribadi bukan untuk dijual lagi, itu biasanya kita ditanya lahirnya tanggal berapa, kemudian hari apa, jadi tangan kita pun juga diukur gitu. Jadi ritualnya ini tetap. Jadi
kalau kita mau mesen keris untuk ageman, ya tata caranya tetap seperti Masih dipakai sekarang. masih tetap dipakai. Bahkan yang saya ketahui itu dan yang saya saksikan ada dari Belgia itu minta dibikinkan keris sesuai dengan ritual, dan ritualnya itu pun didokumentasikan. Itu boleh Mas, ketika dia tulis Boleh. kita sudah. Berarti bukan sifatnya bukan privat betul. Itu kan pesanan dari orang Belgia itu. Nah, dia minta supaya didokumentasikan. Dia kan juga ingin tahu. Oh, seperti ini loh proses pembuatan ageman saya, gitu kan? Itu kan menjadi sebuah sejarah pribadi, gitu kan? Kebanggaan nantinya ya. Sebuah kebanggaan. Karena keris dulunya kan tentang kebanggaan. Ini kan kembali ke empu ya. Karena kalau ada keris yang bersifat pesanan milik pribadi ataupun pesanan dari kerajaan, berarti ada prasyarat yang dilakukan atau ritual yang dilakukan oleh empu tersebut. Bagi orang kita misalkan ini menjadi seorang empu, ini apa saja yang perlu dilakukan? Kalau prasyarat menjadi seorang empu ya belajar, kan gitu. Tidak bisa instan. Jadi kalau prasyarat menjadi seorang empu loh ya, nah, bukan prasyarat untuk melahirkan sebuah pusaka, ya kan? Prasyarat menjadi seorang empu, ya harus belajar sehingga kemudian dia memiliki keahlian, kan begitu sih? Iya, karena pembuatan pusaka dengan pedang biasa apa itu berbeda, ada teknik-tekniknya. Jadi seorang empu ini harus mempunyai kemampuan khusus. Beda dengan pembuatan pedang biasa itu. Celurit, ya. Celurit itu beda. Itu ada penempaan, pelipatan besi sehingga ada pamor, pembuatan pamor itu. Berarti yang perlu dipersiapkan itu soft skill-nya gitu ya, kalau bahasa hari soft skill-nya. Soft skill dan hard skill itu juga harus berbanding lurus, gitu. Iya. Karena sebelum ke hard skill-nya, ya kan? Jadi empu ini harus tahu dulu membedakan ini besi ini warnanya apa, besi ini warnanya apa, ini cocoknya untuk apa, ini secara filosofi memiliki mana apa nih besi ini. Jadi itu yang harus dikuasai terlebih dahulu, baru kemudian belajar. Nah gitu. Atau mungkin terkait kalau misalkan untuk menjadi seorang empu itu harus punya darah biru misalnya, kan tidak seperti itu ya. Jadi hak semua orang ya. Tidak semua orang bisa dong menjadi seorang empu. Iya, semua orang bisa menjadi seorang empu, semua orang bisa menjadi raja, misalkan Arok misalkan. Iya. Jadi semua memiliki yang sama. hak yang sama, peluang yang sama untuk menjadi yang lebih baik, kan begitu kira-kira. Jadi tidak harus keturunan empu harus menjadi empu, tidak. Bahkan petani pun ya bisa saja menjadi seorang empu, ataupun misalkan nih semacam kita ada sawat misalkan, kemudian menjadi tumenggung Tirtonegoro. Jadi tidak harus Kenasab yang jelas. Tidak harus. Ini kan terkait empu itu berarti di Sumeneb yang sampai hari ini dikenal sebagai kota keris, berarti kan ada empunya tersendiri yang banyak dikenal oleh orang. Nah, terkait empu yang di Sumeneb ini siapa saja? Nah, ini masih yang lebih lingui. Untuk empu Sumeneb. Kalau berbicara empu harus didukung dengan karyanya, artefaknya, seperti Karanggua, seperti Turema, seperti Benuaju, Serken, Poteran itu. Bahkan yang tua ini bukan dengan itu. Dan harus didukung dengan artefaknya, karya-karyanya. Itu kalau berbicara itu.